time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1B Praktikum Mikrobiologi dan Virologi. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang uji angka fenol. Baik, di sini saya Miftaul Karima selaku moderator dan dengan rekan-rekan saya Nabila Osman, Ratu Farisa, Rifa Syafriani, dan Fikri Alkozi. Baik, selanjutnya slide yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Rifa Syafriani. Baik, terima kasih. Yang pertama ada abstrak. Kami mengambil jurnal uji koefisien fenol produk deterjen yang beredar di swalayan Superindo, Kedung Mundu terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. Abstrak, uji koefisien fenol merupakan uji standar yang digunakan untuk membanding suatu zat yang bersifat antiseptik dengan baku fenol sebagai zat pembanding. Suatu produk deterjen dianggap masih disinfektan apabila memiliki nilai koefisien fenol lebih dari 0,05. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koefisien fenol produk deterjen yang beredar di swalayan Superindo Kadung Mundu terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Salmonella. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rifa. Selanjutnya, slide-nya yang akan dibacakan oleh Ratu Farisa. Selanjutnya itu latar belakang. Antibakteri diartikan sebagai bahan yang mengganggu pertumbuhan dan metabolisme bakteri, sehingga bahan tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri, bahkan membunuh bakteri. Di antaranya menggunakan produk deterjen. Desinfektan adalah bahan kimia yang dapat memastikan sel vegetatif bakteri tetapi belum tentu mematikan sporanya. Desinfektan biasanya digunakan untuk melindungi benda-benda mati, tidak untuk organ hidup. C6H5OH merupakan zat baku sebagai daya antiseptik sehingga daya desinfektan dinyatakan dengan koefisien fenol. Uji koefisien fenol merupakan uji standar yang digunakan untuk membandingkan suatu zat yang bersifat desinfektan dengan fenol sebagai zat pembanding. Hasilnya dinyatakan dalam koefisien fenol. Fenol digunakan sebagai pembanding karena fenol dianggap sebagai desinfektan yang paling tua yang telah diketahui kekuatannya. Uji koefisien fenol dilakukan karena belum banyak adanya penelitian mengenai efektivitas daya antibakteri dari produk-produk tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan saya presentasikan sendiri, yaitu definisi desinfektan. Jadi, definisi desinfektan ini merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh jasad renik atau bakterisid, terutama pada benda mati. Proses desinfeksi dapat menghilangkan 60-90% jasad renik. Desinfektan digunakan secara luas untuk sanitasi baik di rumah tangga, laboratorium, dan rumah sakit. Selanjutnya yaitu fungsi desinfektan. Bahan desinfektan diartikan sebagai bahan yang mengganggu pertumbuhan dan metabolisme bakteri sehingga bahan tersebut dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh bakteri. Selanjutnya ada macam-macam desinfektan. Yang pertama itu adalah fenol, contohnya kreosol, fenol semi-sintesis, lisol, dan konsentrasinya yaitu kresol 2%, lisol 1%. Selanjutnya ada alkohol, ada 3 jenis alkohol yang digunakan sebagai desinfektan, yaitu metanol, CH3OH, etanol CH3, CH2OH, dan isopropanol CH3, 2 CHOH. Selanjutnya ada aldehid, contohnya larutan formaldehid CH2O. Cara kerja aldehid adalah membunuh sel mikrobia dengan mendenaturasi protein. Baik, selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Nabila Osman. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan koefisien fenol. Koefisien fenol merupakan kemampuan satu desinfektan dalam membunuh bakteri dibandingkan dengan baku standar fenol. Penentuan koefisien fenol adalah
untuk mengevaluasi kekuatan antimikroba suatu desinfektan dengan memperkirakan efektivitasnya berdasarkan konsentrasi dan lamanya selama 15 menit kontak terhadap mikroorganisme tertentu. Fenol C6H5OH merupakan zat pembaku daya antiseptik sehingga daya antiseptik dinyatakan dengan koefisien fenol. Koefisien fenol merupakan sebuah nilai aktivitas germisidal suatu antiseptik dibandingkan dengan efektivitas germisidal fenol. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama alat, yaitu tabung besar, stopwatch, mikroskop, inkubator, autoclave, cawan Petri, OC, dan labu Erlenmeyer. Yang kedua ada bahannya. Yang pertama ada Aquades, biakan murni Staphylococcus aureus, dan Salmonella typhi. Kemudian produk deterjen mengandung senyawa aktif pin oil, salicylic acid, NaOCl, dan natrium klorida NaCl. Produk deterjen yang digunakan A, B, dan C, dan medium nutrien ajar atau Na. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Fikri. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai hasilnya dapat dilihat pada tabel, yaitu digunakan dua jenis bakteri, yaitu Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi. Untuk yang tabel 1 ini adalah hasil untuk Staphylococcus aureus. Pertama dilihat pada baku fenolnya dibuat 3 konsentrasi, yaitu 8, 10, dan 12%. Pada menit ke-5, baku fenol tersebut belum bisa membunuh bakteri tersebut pada konsentrasi 12%. Namun pada menit 10 sudah bisa membunuh, dan 15 tentunya juga sudah membunuh bakteri tersebut. Kemudian pada konsentrasi 10, pada menit 10 juga belum terbunuh, tapi pada menit 15 bakteri sudah terbunuh. Kemudian di sini juga terdapat hasil dari 3 buah produk uji, yaitu yang digunakan dengan yang tidak disebutkan mereknya, yaitu produk A, B, dan C, di mana pada produk A konsentrasi 12% membunuh bakteri pada menit ke-10, tetapi tidak pada menit ke-5. Sedangkan pada 10% tidak membunuh pada menit 5 dan 10, tetapi pada menit 15. Sedangkan pada B hanya pada konsentrasi 12% dan menit 15 yang membunuh bakteri. Kemudian untuk C pada konsentrasi 10%, menit ke-10 sudah membunuh bakteri. Begitu juga bisa dilihat untuk koloni bakteri Salmonella typhi pada tabel sebelah kanan. Untuk baku fenol sama, dan untuk hasil juga sama pada bakteri Staphylococcus aureus. Sehingga dari hasil dapat dihitung angka fenol, yaitu untuk deterjen A pada Salmonella typhi dan Staphylococcus aureus, angka fenolnya pada deterjen A yaitu 1, kemudian pada deterjen B yaitu 0, berarti B tidak termasuk disinfektan karena memiliki angka fenol yang rendah atau 0. Kemudian pada deterjen C memiliki angka fenol 0,8. Jadi itulah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.